Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Eka Ariah akan sedikit memaparkan mengenai pemberdayaan dan partisipasi. Dalam pemberdayaan dan partisipasi terdapat 4 poin. Yang pertama, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan suasana kondusif. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan. Oke, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan menurut Ivo pada tahun 1995, pemberdayaan di sini mengacu pada kata empowerment yang berarti memberi daya, memberi power, kekuatan atau kuasa pada pihak yang kurang berdaya. Pada intinya, di sini pemberdayaan yaitu proses untuk merubah masyarakat menjadi sejahtera. Oke, lanjut pada partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat menurut si Agian pada tahun 1988, mereka yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan di mana rakyat yang akhirnya memegang peran sekaligus sebagai subjek atau objek pembangunan. Pada intinya, partisipasi masyarakat ini yaitu suatu keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan suatu pembangunan. Jadi, kesimpulannya, dalam proses menuju kesejahteraan, maka diperlukan yang namanya sebuah partisipasi masyarakat. Karena tidak mungkin seorang pemberdaya melakukan pemberdayaan ke masyarakat tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Ketika kita akan melakukan pemberdayaan, maka kita butuh yang namanya partisipasi agar proses pemberdayaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, di Desa Banjar Agung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, membuat program untuk mengangkat perekonomian warga dengan penanaman kacang hijau. Akan tetapi, jika warga itu sendiri tidak ikut serta atau berpartisipasi dalam penanaman tersebut, maka sama saja tidak ada pemberdayaan yang dilakukan. Hubungan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kehidupan bangsa. Jadi di sini poinnya yaitu masyarakat Indonesia semakin terbuka, semakin tinggi kesadarannya dalam hal pendidikan, serta semakin tanggap dan kritis dalam hal kehidupan. Apalagi pada era modern ini, tentu masyarakat semakin maju turut menentukan nasibnya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya hubungan pemberdayaan dan partisipasi sangatlah erat. Mengapa? Karena pemberdayaan itu ikut berkontribusi ke dalam kelompok tertentu untuk mewujudkan suatu kelompok itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu yang pertama, keterlibatan mental, emosi, dan fisik. Yang kedua, kehendak sendiri atau kemauan sendiri. Dan yang ketiga, swadaya, kekuatan atau tenaga sendiri dan tanggung jawab. Oke, next. Unsur penting demi tercapainya partisipasi masyarakat yaitu yang pertama, inisiatif serta berkeinginan untuk membuat perbedaan. Jadi di sini masyarakat itu mau berpartisipasi agar membuat perubahan. Yang kedua, dedikasi terhadap persoalan. Di sini masyarakat harus sabar serta berkomitmen terhadap persoalan dan tidak menyerah. Semua stakeholders mengetahui metode partisipasi masyarakat. Oke, poin selanjutnya, demi terwujudnya masyarakat yang kondusif, maka masyarakat harus menyadari akan pendidikan. Jadi di sini demi terwujudnya masyarakat yang kondusif, yaitu masyarakat harus mempunyai kesadaran akan pendidikan. Jadi di pemerintah ada pengambilan keputusan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya masyarakat tidak mempunyai kesadaran akan pendidikan,
Contohnya, pemerintah mengambil kebijakan A. Nanti masyarakat yang tidak berpendidikan atau kurang yang berpendidikan tidak mempunyai kesadaran, dan yang endingnya nanti akan terjadi suatu kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Dan selanjutnya, kerjasama dengan otoritas lokal. Di sini mampu berkomunikasi baik dan memahami masyarakat. Mereka yang berada dalam posisi kekuasaan harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, terbuka pikiran, memahami dan aktif. Jadi itu seperti tugas pemerintah atau pemangku kekuasaan bagaimana berkomunikasi kepada otoritas lokal atau kepada masyarakat secara umum gitu. Misalnya, si A sebagai pemangku kekuasaan yang ada di gubernur di tingkat kabupaten, yaitu di posisi menjadi pejabat bupati. Nah, bagaimana caranya seseorang yang berada di tingkat kabupaten itu bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang di kecamatan yang berada di kabupaten tersebut. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengajak kerjasama orang-orang yang berada di kecamatan, dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan baik pihak yang berada di bawah otoritas atau di bawah tingkatan kita, sehingga proker-proker tadi yang kita sudah rencanakan dapat bisa berjalan dengan optimal dan mudah terwujud seperti itu. Di sini terdapat prinsip dasar pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, baik dari masyarakat lapisan bawah, pinggiran, pedesaan yang memiliki kelemahan, kekurangan, keswadayaan, partisipasi, solidaritas sosial, dan taraf hidup yang rendah. Pemberdayaan sebagai alat pembangunan masyarakat. Menurut IUFE pada tahun 1995, yaitu untuk memberikan peran suasana yang kondusif dengan melakukan pendekatan pada sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, serta untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan masyarakat untuk berperan serta di dalamnya, sehingga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya. Jadi bisa disimpulkan, dengan cara menjadikan masyarakat itu mampu mempunyai suatu pengetahuan, keterampilan, kesempatan, atau peluang untuk menentukan masa depan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat itu mampu menghidupkan kelompok masyarakat yang lainnya. Contohnya, memberdayakan kelompok A, akan tetapi masyarakat ini sudah pintar, akan pengetahuan, dan terampil dalam hal apapun. Lalu, nanti kelompok A bisa menyalurkan kemampuannya itu baik dalam hal pendidikan, pelayanan, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk membantu kelompok masyarakat B yang masih lemah supaya bisa berdaya sendiri. Dengan demikian, peran pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan suasana yang kondusif perlu juga memperhatikan potensi. Di sini terdapat dua potensi, yaitu potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Pada potensi sumber daya alam, seorang pemberdaya harus peka mengenai sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Contohnya, sumber daya alam di desa A bagus dalam sektor pertanian jagung, maka mengarahkannya sesuai dengan sektor tersebut. Jadi menyesuaikan pemberdayaan yang akan kita lakukan dengan potensi sumber daya alam yang ada. Pada potensi kearifan lokal, di sini pemberdaya harus peka akan kearifan lokal di desa yang akan diberdayakan. Contoh, di desa A mempunyai budaya kearifan lokal dalam hal unggah-ungguh, maka sebagai pemberdaya tidak boleh semena-mena menghilangkan budaya kearifan lokal tersebut, melainkan memberdayakannya.
Oke, kita masuk pada poin yang C, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas. Pada hakikatnya, peran yang dilakukan oleh pemberdaya yaitu untuk memberi daya atau power kepada pihak yang kurang berdaya, yang bertujuan agar masyarakat semakin mandiri dan sejahtera. Maka dari itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Menurut Samuelson pada tahun 2000, ketidakberdayaan masyarakat miskin di suatu negara itu dapat diukur dari rendahnya tingkat kesehatan dan gizi serta lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Dan dari solusi ini menurut Johara pada tahun 2010 yaitu upaya meningkatkan pembangunan masyarakat dengan cara meningkatkan baik itu pendidikan, kesehatan, dan gizi. Selanjutnya, apa upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui penguatan kapasitas, yaitu melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, serta meningkatkan keterampilan penduduknya. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara yang berdampak pada berkembangnya ekonomi rakyat yaitu sumber daya alam, sumber daya insani, dan stok modal. Pada poin terakhir, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui perlindungan. Maksudnya di sini yaitu agar masyarakat yang lemah itu tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dan menghindari persaingan masyarakat yang tidak seimbang dengan cara memberikan perlindungan ekonomi rakyat berupa kebijakan, serta memfasilitasi pemasaran hasil produk masyarakat tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.